itu. Iya. Dahsyat. Iya. Karena kesenangan perempuan ini tidak membuat hidupnya puas. Iya. Buktinya dia gonta-ganti laki-laki. Iya. Nggak pernah mengalami kepuasan. Iya. Nah, Yesus menawarkan sesuatu yang diperlukan, sangat dibutuhkan oleh perempuan ini. Itu Yesus relevan menurut gua gitu loh. Iya. Iya kan? Nah, pergeseran sekarang di gereja Tuhan kan relevansinya bukan di hal-hal yang begitu tuh. Iya. Yang tadi gue bilang Gereja lebih pasang, gereja lebih melayani kesenangan dari jemaat, iya kan? Karena jemaat senang ke diskotik, misalnya, jemaatnya masih senang ke diskotik, jadi gereja dibuatlah seperti suasana kayak diskotik. Iya, tak ubahnya. Supaya jemaat ini senang hadir di situ. Malam minggu diskotik, hari minggu masih sama. Masih sama ya, suasananya masih sama kan. Itu kan menurut gua udah bukan relevan, itu kompromi kalau menurut gua. Lu lebih melayani kesenangan daripada jemaat. Tapi ada pandangan gini juga Kak, sebagian teman-teman bilang bahwa sebenarnya is okay aja sih katanya setting tata lampu yang gelap. Katanya sih mereka bilang bahwa supaya kita nih lebih fokus. Seperti kayak kita masuk ke bioskop kan, harus gelapin tuh supaya orang fokus. Oh iya ada film. Nah sama juga tuh tatanan gereja sekarang, gereja-gereja yang kaya lah ya. Gua nggak menyalahkan itu, oke aja. Tapi kadang-kadang itu kan bisa kejebak jadi apa yang relevan itu jadi akhirnya ujungnya kompromi juga ya. Gitu ya. Gue tanya nih Bet, lu bertobat tahun kapan Bet? Gue di era 90-an lah, 89 tuh. 89 lu bertobat ya. Ini suasana gereja waktu itu tempat ibadahnya udah seperti sekarang belum? Enggak, terang. Terang ya kan? Terang, nggak ada lampu gelap. Iya, gue tanya. Kecuali mati lampu. Lu fokus nggak waktu itu dengar firman Tuhan? Fokus. Jadi fokus itu kan bukan pada suasananya. Iya, kan? Betul. Lah gue tanya lah, lu bisa terima Yesus, lu bisa nangis, lu bisa tersentuh oleh firman Tuhan karena lu fokus kan? Fokus, betul. Lah, waktu lu fokus itu apakah karena lu fokus karena tata panggungnya, tata lampunya, atau karena lu fokus sama firman Tuhannya? Iya. Bukan pada tampilan sih waktu itu. Apa karena hadirat Tuhannya, atmosfer hadirat Tuhan yang bekerja di dalam ibadah itu yang membuat lu fokus? Iya dengan itu. Dan persiapan pribadi lu datang ke tempat ibadah itu. Iya. Kan itu kan. Itu punya kaitan sih memang waktu itu ya. Iya kan. Jadi esensinya bukan tempatnya kan, bukan suasananya, bukan maksudnya bukan tata panggung dan tata lampunya. Tapi sekarang gue lihat utamanya gereja di Jakarta ya, gue sih nggak menyalahkan gereja-gereja besar. Ya mereka punya pandangan sendiri, cara menjangkau jiwanya sendiri dengan berbagai macam teknologi. Silahkan aja. Oh ya, kalau teknologi sih kita nggak anti lah dengan semua itu ya. Terus juga lampu mau terangin, lampu mau digelapin, mau terang sedikit, gelap sedikit, nggak masalah. Dia bukan itu sebenarnya kan, tapi intinya adalah jangan sampai, maksud gue kita terjebak, akhirnya kita cuma sekedar melayani kesenangan daripada sebagian besar jemaat. Iya. Kan? Untuk menyenangkan jemaat, akhirnya kita melakukan hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi tujuannya cuma sekedar untuk menyenangkan hati jemaat. Itu yang bahaya ya? Yang bahaya itu. Bahkan kadang-kadang akhirnya pesan-pesan firman Tuhan pun, khotbah kita pun juga udah diarahkan untuk menyenangkan. Nah Yesus itu beda kan? Iya. Yesus itu relevan. Betul. Relevan itu bukan berarti kita menyenangkan semua orang. Betul. Iya dong. Menyampaikan kebenaran yang dibutuhkan dengan cara yang tepat, cara yang pas. Itu kalau menurut gue itu relevan. Jadi menyampaikan kebenaran dan kehendak Tuhan pada zaman ini dengan cara yang tepat. Itu menurut gue sih. Itulah relevan. Relevan. Harusnya relevannya lebih kepada kehendak Tuhannya itu gitu. Yesus kan sama. Iya, di Yohanes 6 ya. Iya, waktu orang banyak berbondong-bondong, itu ribuan orang. Itu baru kejadian mujizat 5 roti 2 ikan. Iya, Yesus baru kasih makan mereka sampai kenyang dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu mujizat spektakuler kan. Iya.
sisa 12 bakul itu. Wah, karena mereka ngelihat mujizat itu, angkat Yesus jadi raja. Mereka mau jadikan Yesus raja. Kemana Yesus pergi, mereka berbondong-bondong ikut kan. Sampai Yesus udah menyeberang pun mereka masih ikut kan pakai perahu tuh. Tapi satu saat kan Yesus bilang begini sama mereka kan, kamu mencari aku bukan karena kamu mau mengenal aku. Iya. Kamu mencari aku karena kamu sudah makan roti. Karena aku sudah kasih berkat roti kepada kamu. Kamu cari aku makanya. Jadi bukan karena mau cari Yesus sebenarnya, mau cari berkatnya Yesus ya kan. Makanya kemudian Yesus mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang bisa binasa, tapi bekerja untuk makanan yang kekal. Lalu kemudian Yesus menyampaikan firman kehendak Bapa, kebenaran disampaikan oleh Yesus pada orang banyak itu loh, Bet. Iya, betul. Dia berkatakan, akulah roti yang turun dari sorga. Kalau kamu makan aku, kamu tidak akan lapar lagi. Bahkan kamu punya hidup yang kekal. Betul. Itu kan. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Waduh. Itu sesuatu yang agak menggoncang iman tuh kan. Menggoncang perasaan, bukan menggoncang iman, Bet. Menggoncang perasaan mereka, Bet, ya kan. Kan di sepanjang Yohanes pasal 6 ya, gue baca ya, itu terjadi perdebatan kan. Akhirnya orang Yahudi bilang gini, bukankah ini anaknya Yusuf dan Maria? Bagaimana mungkin dia memberikan dagingnya untuk kita makan? Kan gitu kan? Iya, jadi kalau kita mengacu kepada peristiwa itu, kan terlihat Yesus tidak melayani kesenangan pasar orang banyak itu. Bahkan ketika mereka akhirnya memutuskan pergi meninggalkannya karena mereka bilang, ini perkataan ini terlalu keras. Ya. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri kan. Kan? Itu. Orang banyak mengundurkan diri kan. Terus Yesus, aduh dulu, jangan pergi dong, ayo sini. Aku akan khotbah yang menyenangkan ya buat kamu deh. Kan enggak Yesus. Betul. Itu menarik tuh Kak, kayaknya perlu kita baca nih. Mungkin pemirsa dari tadi, gimana ayatnya sih? Ada dong, semua ada catatan Alkitabnya ya. Kita lihat dulu. Yohanes pasal 6. Iya ya. Itu sampai akhirnya terjadi perdebatan dan seterusnya sampai orang-orang mengundurkan diri ya kan. Nah, kita baca dulu deh ya. Yohanes 6, saya akan baca dari ayat 60 ya. Yohanes 6 ayat 60. Di Lembaga Alkitab Indonesia aja kasih judul perikop gini, murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Ya. Firman-Nya bilang begini, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ya, jadi gini, kita nggak suka denger ini gitu kan. Kasih khotbah yang lebih bagus, relevan kayak gitu kan. Iya. Kasih firman yang menyenangkan dong gitu kan. Terus apa Bet katanya? Itu kemudian ayat 61 ya, Yohanes 6:61 bilang, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, ya pertanyaannya nih Bet, Yesus relevan gak Bet? Ya kalau ngikutin maunya mereka sih, jadinya ya Yesus jadi nggak relevan. Yang mengundurkan diri nih, yang enggak aja nih Yesus baru kita makan roti sampai kenyang, ada sisa banyak, terus dia sendiri yang bilang, akulah roti yang telah turun dari sorga. Nah, nggak masuk akal dong. Menurut gua nih Bet ya, mereka itu kepengennya Yesus kompromi. Kasih makan lagi, semua kebutuhan terjawab gitu-gitu. Iya, kasih roti lagi. Ya. Terus ya khotbahnya jangan yang keras-keras lah. Yang kita nggak senang denger lah ya kan. Khotbahnya yang inilah yang kita seneng denger lah. Gue punya pengalaman gitu tuh Kak. Ya satu ketika gue sampaikan firman yang keras ya. Gue berangkat dari Filipi 1:29 tuh. Kepada kamu bukan hanya diberikan kuasa untuk percaya, tetapi juga untuk menderita kan. Iya. Begitu gue sampein firman. Powerful itu ayat ya kan, firman Tuhan itu. Menderita. Dan itu sepanjang zaman relevan ya kan. Cuma penderitaan di zaman gereja mula-mula mungkin kan berbeda dengan penderitaan di zaman sekarang. Gereja di zaman sekarang. Ya mungkin penderitaan gereja-gereja di
negara-negara komunis Ya. berbeda dengan penderitaan gereja di Indonesia, ya kan, beda lah kan. Sama lah kayak penderitaan gereja di Aceh, misalnya penderitaan gereja di daerah-daerah yang sulit, ya kan, tentu berbeda dengan penderitaan gereja di Jakarta, ya kan, di kota-kota besar. Tapi kan tetap penderitaan, kan. Penderitaan ini relevan. Zaman berubah, ya penderitaan. Sebagai orang percaya kita harus menderita. Iya. Tetapi ujung dari situ gue dipanggil. Jangan sampaikan firman yang begitu katanya. Ini ya nggak relevan katanya begitu. Wah. Terus usut punya usut bahwa ternyata ada dua kemungkinan sih. Akhirnya gue berpikir ini jangan-jangan nih orang menyatakan bahwa dia nggak, atau mungkin belum sampai baca Alkitab di ayat itu gitu. Oh, jadi itu pendeta belum pernah baca ayat itu? Mungkin ya. Mungkin karena waktu gua sampein jemaat sih oke-oke aja. Terkenal. Iya, kan? makanya. Gitu. Itu Kok kan bisa pendetanya luput ya? Terus jadi aneh juga kan. Ya pokoknya gue sampaikan aja karena gua pikir bahwa kemungkinan yang kedua tadi apa kan satu? Kedua. Kemungkinan dia belum baca. Yang kedua. Nah, yang kedua ternyata setelah gua cari tahu lebih dalam bahwa ternyata beliau ini penganut prosperity theology, teologi kemakmuran. Jadi hal-hal yang sifatnya penderitaan itu di skip dulu deh. Gitu. Orang sekarang nggak suka menderita, sukanya sukses, kaya, how to be, achievement gitulah. Jadi sisi-sisi itu. Nah, menurut lu itu relevan atau kompromi? Ya tergantung sih. Kalau orang yang nggak suka penderitaan menyatakan bahwa itu nggak relevan, gitu. Nggak, kalau pandangan lu sendiri, itu relevan atau kompromi? Ya, mengenai yang tadi ini. Kalau gue itu kompromi, bro. Iya. Itu kompromi. Ya lu kompromi dengan selera pasar. Iya. Lu kompromi dengan kesenangan orang. Iya. Kalau relevan itu, kalau menurut gue, lu harus relevan. Relevan, nyambung, berkaitan dengan kehendak Tuhan yang perlu kita nyatakan buat zaman ini. Nah, kehendak Tuhan apa yang harus kita nyatakan? Semuanya dong, Alkitab harus kita nyatakan kehendak Tuhan. Bahwa di Alkitab itu ada. Kamu dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi kamu dipanggil juga untuk menderita. Itu kehendak Tuhan. Dan itu ayat nggak berubah. Nggak berubah. Sampai selama-lamanya begitu. Ya gue dipanggil lah, singkat cerita gitu. Kemudian disampaikan bahwa jangan terlalu keras. Nanti jemaat kabur ini. Ternyata enggak juga kok, malah gitu. Ya jam gua dikurangi khotbah, pada akhirnya gua nggak khotbah lagi, nggak masalah. Gua sih rela-rela aja kan. Ya susah ditolak kan gitu. Gua pikir nggak apa-apa lah. Yang penting ujungnya adalah gue mengikuti apa kata Roh Kudus dalam hati gue waktu itu, ya bekerjanya seperti itu. Gitu. Nah, ya kadang-kadang kita berhadapan dengan gitu juga sulit ya kayak jadi hamba Tuhan pendeta yang jadi itu kekhawatiran gue ya, kekhawatiran ilahi lagi. Ya ilahi. Gue juga marah ilahi. Ya, kekhawatiran ilahi gue adalah kekhawatiran gue jangan-jangan gereja hari ini yang dimaksud oleh gereja relevan itu bukan relevan, sebenarnya kompromi kita. Jadi kita sebenarnya cuma melayani selera pasar. Betul. Kita cuma menyenangkan, melayani kesenangan mereka. Jadi kayak contoh lagi ya, misalnya relevan ya tentang how to bagaimana kita menjangkau dunia, ya kan. Seingat gua dulu orang-orang penginjilan tuh kayak bokap gua juga kan orangnya dari tentara, dia menginjil dengan caranya dia gitu. Tapi banyak jiwa juga yang menangkan tanpa dia harus mengikuti sasaran orang yang mau diinjili gitu. Misalnya dia dengan orang yang misalnya gini, menginjili waria, lu harus jadi waria dulu. Iya, pakai anting dulu. Enggak, bokap gua enggak gitu. Orangnya to the point tuh KL. Iya. Tapi gue lihat banyak juga orang-orang yang akhirnya terima Yesus. Iya. Jadi kalau mau menginjili PSK, gimana? Iya kan? Iya. Iya kan, itu yang gue bilang, relevan tuh mesti kita taruh pada tempat yang proporsional. Iya. Yang kasihan adalah sekarang gini, gue ketemu temen gue dulu nggak tatoan nih, jadi badannya bagus gitu kan. Begitu belakangan, kok bro lu jadi tatoan begini? Iya, gue lagi menjangkau. Menjangkau apa? Padahal lu jadi penuh tato gitu kan. Jadi ini cara Tuhan bro. Sekarang begini, pakai anting segala macam. Ya itu lepas dari cara yang aneh-aneh dan unik-unik sih. Menurut gue sih ya ini kan jadi perdebatan ya KL ya. Iya enggak, kalau misalnya Tuhan suruh ya. Tuhan suruh
tatolah badanmu seluruhnya ya kan, supaya aku akan pakai engkau ke preman-preman yang bertato, anak pang segala macam itu ya kan. Ya nggak apa-apa kalau lu dengar suara Tuhan langsung ya audible. Tapi kalau enggak ya lu bisa menginjili dia dengan cara apapun dong. Yes. Dengan cara yang lain. Contoh ya, kan gue pernah baca tuh kisah tentang Nicky Cruz tuh kan. Seorang pemimpin mafia, gangster paling menakutkan di New York ya, di Bronx ya kan. Itu kan ada seorang hamba Tuhan yang diutus ke kota itu, di hamba Tuhan baru masuk, namanya David Wilkerson itu kan. Dia nggak perlu jadi preman kan, dia nggak perlu pakai tato, pakai anting, rambut pang dibikin sangar untuk menginjili si Nicky Cruz ini. Dia mendapat perlakuan-perlakuan yang tidak enak, dipukul, dihujat, diludahi oleh Nicky Cruz dan teman-teman. Tapi dia tetap datang. Bahkan yang membuat Nicky Cruz tersentuh itu adalah ketika dia sudah diperlakukan seperti itu oleh Nicky Cruz. Satu saat kan si Nicky Cruz ini jengkel juga nih kan. Ini David Wilkerson datang terus menyampaikan tentang kasih Tuhan buat hidupnya itu kan. Kalau satu kali lagi kamu bicara tentang Yesus dan kasihnya itu, saya akan potong kamu, tubuh kamu. Saya akan potong-potong tubuh kamu. David Wilkerson dengan tenang berkata kepada Nicky Cruz, sekalipun engkau memotong-motong tubuhku menjadi 1000 potongan, dan setiap potongan tubuhku itu akan tetap mengasihimu. Itu yang ngomong begitu kan nggak usah pakai tato bro. Tapi punya kuasa ya kata-kata. Iya. Padahal dia diancam itu kan. Iya. Tuhan disarang penjahat tuh, nggak salah bukunya. Iya. Dan kemudian itu kalimat itulah yang membuat Nicky Cruz ini gelisah bro, nggak bisa tidur, menggelisahkan pikiran. Sampai satu saat akhirnya si David Wilkerson bikin KKR di kota itu pakai tenda, dulu kan masih pakai tenda ya, bangsal gitu. Dia minta tolong Nicky Cruz sama teman-temannya untuk terlibat dalam KKR itu. Untuk ambil persembahan, jalan lu preman-preman dijadiin kolektan gitu. Tapi itu Nicky Cruz padahal dia ada di belakang itu, di belakang tenda besar yang tempat kakak dia. Tapi disitulah kemudian Nicky Cruz bertobat ya. Bukan ketika dia mendengar khotbahnya si David Wilkerson, tapi ketika dia berkata kepada teman-temannya bahwa belum pernah ada orang yang aku temui yang bisa menerima aku apa adanya. Seperti orang ini. Akhirnya dia malam itu menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu maksud gua apa ya? Itu relevan kalau menurut gua. Relevannya kan si David Wilkerson nggak harus pasang anting, bikin tato, kan? Nggak harus. Iya sih. Tapi hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu, itu yang powerful kalau menurut gue. Nah itu esensinya itu loh. Esensinya. Iya kan. Nah kita kadang-kadang terjebak sama tampilan luar, tampilannya, betul. kemasan. Itu sih. Jadi kadang-kadang aneh. Jadi, nah itu kan tadi tato ya. Terus ada lagi tren relevan yang seperti gini. Yesus kan gondrong, kita harus gondrong. Pernah nggak dengar di sini? Iya tuh, aduh. Gondrong, bukan menjangkau orang-orang anak-anak. Ya pokoknya begitulah gitu. Dia pernah lihat Yesus gondrong? Katanya mungkin lihat ini gambar Tuhan Yesus. Iya itu kan ilustrasi aja, imajinasi seseorang aja. Dia pernah lihat Yesus gondrong. Siapa tahu Yesus klimis kayak gua begini. Ya kadang-kadang pandangan-pandangan gitu tuh yang akhirnya masuk dalam gereja Tuhan ya. Itu dia. Jadi kalau menurut gue itu lebih kepada kompromi akhirnya, bukan relevan lagi. Contoh nih anak-anak muda sekarang kalau khotbah di youth kan jangan khotbah tentang yang bersifat dogmatis. Kalau menurut gue anak-anak muda ini perlu diajar juga doktrin-doktrin biblical yang kuat dari sejak awal, iya kan? Supaya dapat pemahaman. Supaya dapat pemahaman. Cuma cara menyampaikannya harus sesuai dengan usia mereka dan lain sebagainya, ya kan? Tapi bukan berarti kan
doktrin-doktrin yang penting ya, tentang keselamatan ya kan, tentang apalagi baptisan, tentang banyak hal ya kan gitu kan, harus diajarkan ke mereka gitu loh kan. Ini kan karena alasan, wah ini kita mesti relevan sama anak muda zaman ini, ya khotbahnya mesti sesuatu yang pada konteksnya maksudnya akhirnya lebih kepada bisa menyenangkan mereka. Iya. Jadi kita harus ngikutin arusnya mereka jadinya. Itu yang gue bilang. Jadi sebenarnya relevan yang dimaksud sebenarnya bukan relevan, lebih kepada kepada tren aja semata gitu kan. Jadi bahaya nih begini. Kalau gereja terjebak dalam sebuah tren dan akhirnya kompromi mengikuti apa kata pasar ya, permintaan, request itu jadi taubahnya seperti kita kayak model radio zaman dulu. Anda meminta, kami memutar jadi. Contoh juga kan ini kadang-kadang ada orang komentar begini lagu-lagunya jadul banget tuh gereja nih, lagunya kok lagu-lagu jadul sih ya kan gitu kan, nggak relevan katanya. Menurut gua nggak ada lagu yang jadul. Nah kadang-kadang juga pemahaman salah kan, kayak nyanyikan nyanyian baru dong seperti kata Alkitab. Nah kayak gimana tuh? Jadi orang pikir nyanyian baru kita harus nyanyi lagu baru tiap minggu gitu. Nyanyian baru itu ya boleh lah lagu baru yang diciptakan. Tapi kan nyanyian baru yang dimaksud Alkitab itu adalah lu membuat lagu dalam hati lu nyanyikan kan. Lu menyampaikan kata-kata dalam Alkitab, ya kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lu membuat nada-nada di situ sendiri ya, lu ciptakan dari hati lu ya kan. Saat lu ibadah, saat lu menyembah Tuhan, saat lu memuji Tuhan, itulah nyanyian baru kan. Iya kan. Jadi kalau nyanyian baru itu cuma berarti adalah lagu-lagu baru, ya kasihan yang nggak punya skill musikal dong, atau sense musik yang musikalitas yang luar biasa. Dia nggak bisa ciptain lagu gimana dong, nggak bisa bikin nyanyian baru dong. Enggak lah, semua kita bisa ya memberikan nyanyian baru buat Tuhan gitu. Jadi banyak nih Kak, jadi terkait tadi dengan tato, dengan segala macam. Nih kalau soal lagu nih, ini gua tambahin dikit ya soal lagu kan. Maksudnya ya mungkin lagu itu lagu zaman dulu, tapi kan tetap bisa kita nyanyikan ya. Bukan berarti karena ini lagu zaman dulu terus tidak relevan lagi. Banyak lagu-lagu dulu, bahkan banyak ya kita temukan lagu-lagu dulu itu punya pewahyuan yang luar biasa. Iya, dalam ya. Kata-katanya sederhana, ya kan, melodinya nggak rumit, tapi powerful gitu. Iya sih. Ya kalau menurut gue kadang-kadang gini loh, kan bukan lagu ini zaman dulu atau bukan kan gitu. Ya, kalau contoh menurut gue sih gitu. Ya. Menurut lu mesin tik pada zaman ini relevan nggak? Mesin tik? Ya nggak relevan sih. Karena kita kan udah di zaman modern, khususnya di Jakarta ya. Pakai mesin tik lu ketawain lu. Mau ngapain orang ada laptop, ada yang alat-alat teknologi kayak iPad segala macam tuh yang sifatnya touchscreen kan. Maka taktok aneh. Itu nggak relevan ya mesin. Tapi kalau misalnya di zaman ini, lu berada di satu daerah, misalnya satu pulau, daerah terpencil yang nggak ada listrik, ataupun mungkin ada listrik tapi listriknya minim ya kan. Di mana alat-alat elektronik yang lu punya itu nggak bisa support, nggak berfungsi. Pertanyaan gua, mesin tik jadi relevan? Jadi relevan. Berarti bukan zamannya kan, bukan masalah zamannya ya kan gitu kan. Nah misalnya nih, kalau kita kan di Jakarta kan, pernah kejadian kan kemarin di Eropa ya, blackout, sehari apa 2 hari itu kan, listrik mati, padam semua, kacau balau, kebingungan. Terus kemudian orang. Bali juga ngalamin kan, 2 hari listrik mati. Mesin tik jadi relevan nggak? Jadi relevan. Jadi maksud gue, kita harus menempatkan kata relevan ini pada tempat yang sebenarnya. Pada porsinya. Jadi menurut gue relevan itu adalah gini. Dalam konteks kita ya, gereja rohani ya. Lu relevan kita tuh harus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang harus kita nyatakan. Yang harus kita kerjakan
dengan cara yang Tuhan mau, Tuhan inginkan di zaman ini. Gitu. Ya sama kayak gereja mula-mula, mereka mengerjakan kehendak Tuhan di zaman mereka ya, dengan cara mereka, ya cara yang Tuhan mau mereka kerjakan. Iya kan? Gitu loh. Jadi bukan sekedar ngikutin tren gitu loh. Jadi kadang-kadang nih relevannya kita kan lebih kepada relevan pada trennya aja gitu. Iya. Kita kehilangan substansi dan esensinya gitu. Hal yang intinya kita hilang gitu loh. Iya kan? Ya karena nggak bisa dipungkiri juga sih Kak. Maksudnya utamanya kita di Jakarta kan ngerasa banget ya. Influence dari gereja-gereja yang besar, mega church dan segala macam itu mempengaruhi, memberikan secara tidak langsung arahan-arahan yang akhirnya sampai ke daerah-daerah pun harus begitu. Jadi kayak misalnya tata cahaya lampu harus begini. Trennya dulu orang pakai jas, sekarang lebih casual, ya kan? Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga kayak gitu. Gue terima dengan itu, ya kan? Kayak gitu, jadi teknologi itu kan membantu kita, menolong kita, mempermudah kita, ya kan? Ya mendukung kita, tapi jangan sampai relevannya kita cuma pada itu, gitu. Penekanannya yang lebih, ini belum lama nih, kemarin hari Minggu kemarin ya, temen gue bilang gini, ada yang konyol adalah karena fokusnya kepada tampilan. Pernah satu ketika kejadian nih Kak, ini agak lucu juga nih. Jadi waktu tata panggungnya udah bagus, begitu di detik mau kira-kira 1 menit mau mulai kebaktian nih, lampu mati. Mati lampu, kelabakan dong. Wah dicari, siapa ini segala macam. Panggil tim doa, doakan, dia ada kuasa kegelapan di atas. Setengah mati lu, temen gue bilang, tim doa suruh berdoa. Terus gue bilang, kenapa lu gak panggil tukang listrik dong ya? Lu benerin teknisi dong ya kan? Jadi, karena begitu tuh. Jadi intinya gini loh, Bet. Kita gak anti dengan teknologi. Iya. Kita gak anti dengan style, fashion, ya kan? Iya. Kita gak anti dengan kemasan-kemasan yang kekinian. Iya. Di zaman ini, tapi tetap jangan karena itu kita mengorbankan atau mengesampingkan hal yang paling esensi, hal yang paling inti, yaitu kebenaran dan kehendak Tuhan. Itu yang penting. Jadi kehendak Tuhan, kebenaran harus kita kerjakan, harus kita nyatakan. Dibantu, didukung oleh teknologi. In case kalau teknologinya lagi on the spot itu nggak mendukung, kayak tadi kan tiba-tiba mati lampu, ya kita juga ada hikmat Tuhan kan, jangan terganggu dengan gitu-gitunya. Nah, gini, ketika satu situasi dan kondisi kita diperhadapkan pada mana yang kita mau utamakan, kehendak Tuhan, kebenaran yang sejati, ataukah tren? Kita akan pilih kebenaran yang sejati, kehendak Tuhan dong, bukan trennya semata gitu. Nah, gua khawatir sekali ini, khawatir ilahi. Banyak gereja masa kini mengorbankan kebenaran, kehendak Tuhan pada zaman ini yang harus kita kerjakan, harus kita tuntaskan, harus kita nyatakan demi sebuah tren, demi sebuah selera pasar, demi menyenangkan audiens. Itu yang bahaya. Nah, menurut gua kalau kita sudah sampai di titik itu namanya kompromi, bro. Makanya betul kata Alkitab, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, ya kan? Supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Bukan sekedar bagus, bukan sekedar baik. Apa artinya ibadah kita bagus, ibadah kita baik, pelayanan kita bagus, pelayanan kita baik, tapi nggak berkenan sama Tuhan, buat apa? Bahkan kadang-kadang kalau terlalu memaksakan ya, ada kelompok-kelompok yang di belakang layar tertekan loh Kak. Tertekan dong, wah tampilan multimedia gimana nih? Ya memang kita bersyukur dengan kayak Lia tadi bilang, dengan teknologi kita dibantu. Tapi kan ada waktu-waktu tertentu, ini saya harap juga menjadi sebuah catatan penting ya buat para pemimpin. Jadi jangan juga kita mempersalahkan orang-orang yang bekerja di belakang layar gitu kan. Mereka juga, saya percaya anak Tuhan yang punya hati lah untuk melayani. Salahkan, didamprat tanpa
Harusnya kan gereja Tuhan gini, duduk bersama. Kenapa bisa begitu evaluasi? Jadi menyejukkan gitu perkataannya. Wah, ini nggak bisa nih. Wah, dan ini kasihan. Iya. Dan kadang-kadang yang begini-begini nih, tren-tren begini sampai ke kampung-kampung. Waduh, ke pedalaman Kalimantan, ke Sulawesi, ke Jawa. Gereja-gereja di kampung modelnya udah kayak gereja-gereja di kota. Lagu-lagunya, musiknya, tata panggung. Kasihan jemaat tuh kadang-kadang cuma nonton, nyaksiin gitu. Padahal kalau mereka nyanyi dengan lagu-lagu yang lagu-lagu daerah gitu, musik-musik yang mengandung lokal wisdom ya, kalau istilahnya kan lokal gitu, Pak, kearifan lokal di sana kan gitu. Mereka bisa lebih free, lebih bebas, lebih kayak di Manado lah dulu kalau mereka Mas Samper kan yang lagu apa tuh? Iya. Bernyanyilah. Lagu-lagu Mas Samper. Mereka bisa nari-nari, bisa joget-joget dengan lagu-lagu mereka. Tapi sekarang tergerus karena tren, gereja ngikutin tren, jadi akhirnya ya kayak begitu tuh nggak natural akhirnya, nggak keluar natural. Sama kayak kita di Kalimantan, ke Kalimantan juga begitu, ya kan. Waktu gua ke Sabah ya, kakak di Sabah. Ya sama kan, mereka juga mengadopsi lagu-lagu dari sini kan gereja. Tapi begitu mereka nyanyi lagu bahasa mereka, daerah mereka, mereka bisa nari-nari, bisa joget-joget, bro. Gua nggak ngerti bahasanya kan, tapi gua tuh menikmati itu. Mereka naikkan pujian itu dengan natural. Itu relevan sebenarnya. Itu relevan gitu loh maksud gua ya kan gitu. Iya. Jadi lewat program garansi ini diharapkan kita semua untuk kembali kepada porsinya yang relevan, yang sesungguhnya. Jangan sampai kita tergerus dengan tren, dengan permintaan pasar, dan kiranya garansi kali ini, saudara menjadi gereja yang relevan, bukan gereja yang kompromi. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan episode hari ini. Kalau saudara ingin menanggapi atau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, dan juga bisa mengirimkan melalui pesan lewat WA, yaitu 0877 24 8-nya 4 kali 24. Saya ulang, 0877 24 8-nya 4 kali 24. Itu saja. Tuhan memberkati kita semua. God bless you.